Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada video ini adalah berkaitan dengan fonologi. Fonologi adalah cabang dari ilmu linguistik yang membahas bunyi. Ada dua definisi yang terkait dengan fonologi, yaitu fon dan fonem. Fon adalah bunyi secara umum, sedangkan fonem adalah bunyi bahasa. Bunyi bahasa berbeda-beda pada setiap bahasa. Misalnya, ketika seseorang berada di Jawa Barat, dia akan mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya dan memproduksi bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi-bunyi yang diproduksi di wilayah Jawa Barat. Tetapi apabila dia berpindah ke tempat lain, misalnya dia berpindah ke Jawa Tengah, maka dia akan mendengarkan bunyi bahasa yang berbeda dengan bunyi yang biasa dia dengarkan atau yang dia produksi. Misalnya dia juga berpindah ke Bali atau ke Jambi atau ke Samarinda atau ke Makassar, maka dia akan mendengarkan bunyi-bunyi bahasa yang berbeda dengan yang biasa dia tuturkan. Dia pun akan memproduksi bunyi sesuai dengan bunyi yang diproduksi di tempat dia tinggal. Fon adalah bunyi secara umum. Contohnya batuk, dehem, bersin, menguap, atau bersendawa. Batuk tidak mempunyai makna tertentu. Karena itu, batuk disebut fon. Walaupun batuk juga mungkin mempunyai makna, tetapi batuk tidak dikategorikan sebagai fonem. Misalnya batuk bisa menjadi suatu isyarat tertentu, tetapi batuk tidak disebut sebagai fonem, melainkan fon saja. Ada beberapa definisi terkait dengan fonologi, diantaranya vokal, konsonan, diftong, dan vokal rangkap. Vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan. Bunyi vokal atau fonem vokal dilambangkan dengan huruf vokal, sedangkan bunyi konsonan dilambangkan dengan huruf konsonan. Bunyi a, i, u, e, o, dan e dilambangkan dengan huruf-huruf a, i, u, e, o, dan e. Huruf e dan e itu sama, walaupun bunyinya berbeda. Fonem e dan e itu berbeda, tetapi dilambangkan dengan satu huruf yang sama. Konsonan adalah bunyi-bunyi yang mengalami hambatan yang di luar bunyi-bunyi vokal. Kemudian ada pula diftong, yaitu dua vokal yang dibunyikan sekaligus, contohnya pandai, landai, amboi, kemarau, dan sebagainya. Lalu ada pula vokal rangkap, contohnya memadai, mencintai, dan sebagainya. Rujukan yang bisa kita gunakan diantaranya adalah buku tata bahasa baku bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Depdikbud. Pertanyaan yang membuka adalah, apakah siswa kita di sekolah dasar mengalami kesulitan dalam tataran fonologi? Apakah siswa kita kesulitan dalam produksi bunyi, ataukah siswa kita kesulitan dalam mengidentifikasi bunyi? Pada umumnya siswa kita tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam produksi bunyi atau fonem. Contohnya, apakah siswa kita kesulitan dalam memproduksi bunyi pintu, daun, batang, misalnya jalan? Atau apakah siswa kita kesulitan dalam mengidentifikasi bunyi? Contohnya, apakah siswa tidak paham ketika mereka mendengarkan tuturan diam, tulis, duduk, pergi, hapus, dan sebagainya? Pada umumnya siswa kita tidak mengalami kesulitan di dalam fonologi, meskipun ada sejumlah
anak-anak yang kesulitan dalam produksi bunyi atau fonem R, tetapi kesulitan itu bukanlah kesulitan yang berarti dalam berbahasa. Bagaimana cara belajar fonem? Cara belajar fonem adalah cara belajar berbahasa. Cara belajar fonem adalah dengan mendengarkan kultur asli, lalu berupaya memproduksi fonem atau bunyi sesuai yang dituturkan oleh kultur asli tadi. Misalnya dalam bahasa Arab, kita mengenal huruf shod, tha, shin, dan sin, yang dalam bahasa Indonesia hanya menjadi satu fonem atau satu huruf saja, yaitu huruf S. Seorang yang belajar bahasa Arab harus belajar mendengarkan fonem-fonem itu dan memproduksi fonem-fonem yang sama. Orang Jepang tidak bisa membedakan antara fonem T dan D. Kadang-kadang fonem T dan D-nya sama, misalnya honta. Atau orang Jepang juga tidak biasa membedakan fonem L dan R. Ketika kita belajar bahasa Jepang, kita juga harus memproduksi bunyi yang sama dan berusaha memahami bunyi-bunyi yang mereka produksi. Misalnya kita juga belajar berbahasa Inggris. Kita bisa belajar berbahasa Inggris melalui lagu, misalnya lagu Will Not Go Down seperti ini. Lagu-lagu seperti ini bisa kita peroleh di YouTube dengan lirik yang bisa kita pelajari. Kita belajar mendengarkan fonem-fonem itu dan produksi fonem-fonem yang sama. Bagaimana belajar fonologi? Belajar fonologi juga seseorang harus belajar bertutur atau bercerita dan berupaya mendengarkan cerita. Bercerita itu memproduksi bunyi yang sama, sedangkan mendengarkan cerita adalah berusaha mengidentifikasi bunyi-bunyi. Misalnya seorang belajar mendengarkan bunyi-bunyi berbahasa Inggris, lalu dia juga berusaha memproduksi bunyi-bunyi berbahasa Inggris. Tema yang menarik untuk dibicarakan dalam belajar bahasa diantaranya bencana alam, karena bencana alam menjadi perhatian orang-orang di seluruh dunia. Banyak bencana alam yang terjadi di dunia ini, contohnya gempa bumi, banjir yang disebabkan oleh alam, gunung meletus, angin ribut, dan sebagainya. Tema yang lain yang bisa dipilih dalam pembelajaran berbahasa adalah tema demokrasi. Guru bisa memilihkan tema-tema demokrasi agar siswa bisa belajar tema-tema itu dan memproduksi tema-tema yang mirip dengannya. Tema demokrasi juga penting karena ada sebagian masyarakat yang meyakini demokrasi itu bukan sistem pemerintahan yang benar dalam bernegara. Menurut sebagian orang, sistem yang harus dilakukan adalah musyawarah dan bukan demokrasi, walaupun musyawarah dan demokrasi mempunyai kesamaan, yaitu dipilih oleh masyarakat. Tetapi ada sebagian orang yang membedakan antara musyawarah dengan demokrasi. Tema teknologi juga menarik untuk didiskusikan di kelas. Misalnya tema-tema tentang motor listrik, pompa hidram, teknologi LED, dan sebagainya. Tema-tema teknologi juga menarik untuk dipelajari di sekolah. Siswa mendengarkan tuturan-tuturan yang benar, lalu mereka juga berusaha memproduksi tuturan-tuturan yang benar. Kemudian guru juga bisa mengembangkan tema-tema yang terkait dengan cerita, misalnya saja cerita-cerita yang punya banyak hikmah atau cerita yang baik yang bisa dijadikan teladan oleh siswa-siswa. Tema kekayaan alam juga menarik untuk dikembangkan di sekolah karena negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Negara Indonesia adalah negara yang sangat besar, melebihi negara seperti Singapura, Brunei, atau Timur Timur. Walaupun Brunei adalah negara yang kaya minyak, tetapi
Brunei mungkin tidak mempunyai kayu sehingga harus mengimpor kayu dari luar negeri, misalnya dari negara seperti Indonesia. Belajar bahasa asing juga sangat penting di samping belajar bahasa daerah. Belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Spanyol sangat penting karena banyak penutur di dunia ini bertutur dengan bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol. Bahasa Inggris digunakan di banyak negara di dunia. Bahasa Prancis juga digunakan di Afrika karena negara Prancis menjajah negara-negara di Afrika. Bahasa Spanyol juga digunakan di banyak negara di Amerika Latin seperti Argentina atau Brazil. Bahasa Arab juga sangat penting karena bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan di Timur Tengah dan di sebagian negara yang penduduknya beragama Islam. Negara-negara yang penduduknya Islam memperhatikan penggunaan bahasa Arab. Bahasa Jepang, Jerman, Persia, dan Thailand juga adalah bahasa yang menarik untuk dipelajari. Demikian uraian tentang fonologi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan komen apabila ada kesalahan. Mohon maaf atas kekeliruannya. Terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.